Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak kami sekalian, hari pertama ini kita belajar tentang iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah merupakan bab pertama dari buku yang telah kita miliki. Silakan dibuka. Nah, kita tersingkat kita berikan dulu pengantar ya. Rasa dekat dengan Allah akan membawa jiwa tenang dan bahagia. Jadi kedekatan kita kepada Allah akan menempatkan kita kepada ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Jadi orang yang dekat dengan Allah akan bahagia, orang yang jauh akan tidak bahagia. Kemudian belajar dekat dengan Allah dapat dilakukan dengan mengenal asma wa sifah. Asma wa sifah, apa arti asma, apa arti sifah? Asma artinya nama-nama Allah, sifah artinya sifat-sifat Allah. Jadi dengan keduanya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenal kepada Allah, baru kita mengenal dan mencintai Allah. Ketika kita sudah mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai diri kita. Kemudian ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita akan terkabul. Sebaliknya ketika kita tidak dekat dengan Allah, maka doa-doa kita kemungkinan akan tertolak. Kemudian berdoalah kita ya dengan asma, dengan nama-nama Allah yang indah. Asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang indah. Karena dengan menyebut asmaul husna, doa kita akan lebih cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah ini adalah bekal utama kita. Bekal seorang muslim yang utama adalah iman kepada Allah Jalla wa Ala. Karena itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya ketika dia wafat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka iman adalah tauhid. Maka tauhid adalah dakwah para rasul. Tidaklah diutus seorang nabi ke atas muka bumi ini kecuali dia akan mengajarkan tentang tauhid. Nah, kita masuk kepada pengertian iman. Secara harfiah, iman artinya percaya. Percaya dengan sesuatu, ya. Nah, beriman kepada Allah adalah percaya kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, sedangkan menurut istilah adalah iman merupakan keyakinan di dalam hati seseorang yang kemudian dia ucapkan dengan lisannya, lalu dia lakukan dengan perbuatan, ya. Iman adalah percaya di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan, ya. Nah, tanda-tanda keimanan seseorang itu memang bisa dilihat dari amal ibadahnya, perbuatannya. Semakin baik perbuatan seorang, semakin mulia akhlaknya, maka itu menggambarkan keimanan seseorang semakin tinggi. Maka semakin buruk akhlaknya, maka itu menandakan keimanan seorang itu semakin rendah. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak mengingkarinya, karena barang siapa yang mengingkari Allah, maka dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Artinya tidak akan masuk surga. Orang yang tidak ada iman di hatinya, maka tidak akan masuk surga. Kata Nabi, barang siapa yang ada iman di dalam hatinya meskipun sebesar biji zahrah, maka dia akan masuk surga. Maka dalil yang akan kita ambil di dalam pelajaran kita ini adalah surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
Ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, itu dalilnya. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya, itu Al-Quran, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, itu dalil ya. Itu dalil surat An-Nisa ayat 136. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena setelah ini akan Bapak berikan evaluasi berupa 2 buah soal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.